ganti dia. Polisi jangan turut campur ya. Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya akan ikuti, saya akan awasi. Tidak pakai lama, segera copot dan proses pidana. Parah Lasman. Waduh. Sangat memalukan. Waduh. Aduh. Tapi kalau saya melihat klien saya diintimidasi, dicekek, saya ya wajar lah. Tuh. Ayo, tenang, tenang. Tenang, tenang, kontrol, kontrol. Selama ini Hotman Paris menggiring opini, melecehkan, menuduh Rasman. Sekarang kami dapat membuktikan video-videonya, video-video yang kita dapat buktikan. Ingat, harus terbuka untuk umum. Polisi. Jangan ada skenario sini. Tidak boleh, tidak adil, tidak boleh. Waduh. Tidak ada persidangan dalam yang lain. Tenang.
Ini polisinya kemana ya? Kayak nggak berkutik gitu ya. Ruang pengadilan. Ke ketua pengadilan, minta diganti. Tiga-tiga ganti. Minta ganti hakim. Ganti majelisnya, ganti di situ Mas Hakim. Hakim mana tahu ini hakim. Kemarin Gimana Waki? silakan hakim. Polisi jangan turun campur ya. Polisi jangan turut campur. Kok enak banget yang ngatur-ngatur gitu loh si Rasman ini, ya ampun. Tolong tunjukkan dong. Tolong tunjukkan deh. Ya. Ya. Coba kalian maju. PSP ya. Tapi jangan ribut kayak gini dong, Pak. Abang dah, itu kejuaraan dia. Ayo, ke ketuanya kita, ke ketuanya. Bukan PTSP nih, ketua PND. Guys, kalian bisa lihat seperti apa kelakuan dari Rasman dan PH-nya pada saat sidang berlangsung. Jadi ini kasus pada saat Hotman Paris melaporkan Rasman karena Rasman diduga melakukan pencemaran nama baik. Dan kalian bisa lihat di situ pengadilan, hakim kayak nggak ada harganya lagi. Kalau Kapolri, Mahkamah Agung tidak segera mengambil keputusan tegas kepada Rasman dan juga Firdaus Oibowo, ini benar-benar sangat memalukan. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang melihat hal ini ikut malu. Bagaimana kalau peristiwa ini viral sampai ke luar negeri? Apa kata dunia melihat proses hukum yang seolah-olah tak berdaya? Kemudian ada momen juga saat Rasman mengintimidasi kepolisian. Kalian jangan ikut campur ya. Apa yang terjadi ketika Kapolri mendengar hal ini? Pasti akan ngamuk karena anak buahnya diperlakukan semena-mena oleh Rasman. Kemudian ada momen juga saat Rasman yang diduga hendak memukul Hotman Paris. Bayangkan di ruang sidang. Kemudian menggebrak-gebrak meja hakim. Dan ada salah satu PH dari Rasman yaitu Firdaus Oibowo yang sampai naik meja. Ya ampun, menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Saya nggak habis pikir. Kok bisa? Hanya karena Rasman meminta agar sidang dilakukan secara terbuka, tapi hakim memutuskan agar sidang dilakukan secara tertutup. Itu kan keputusan hakim. Kenapa diatur-atur oleh Rasman? Kemudian ada momen juga saat Rasman meminta pergantian hakim. Emang si Rasman ini siapa guys? Penguasa, presiden, raja, atau apa dia? Kok bisa-bisanya gitu ya? Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Betul. Hari ini tanggal 6 Februari 2025 dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris.
Kemudian di sini ada postingan dari Hotman Paris terkait Firdaus Oibowo yang naik di meja ruang sidang Rasman. Mohon Ketua Mahkamah Agung bertindak tegas melarang pengacara ini bersidang di seluruh pengadilan di Indonesia agar semua netizen ikut memberi masukan ke Ketua Agung. Meja sidangnya diinjak-injak seolah-olah persidangan itu sudah nggak ada harga dirinya. Hakim yang bertugas untuk memimpin sidang nggak ada harga dirinya. Dan pihak-pihak lain yang ada di situ seperti nggak ada harga dirinya semua gara-gara kelakuan Rasman dan juga PH-nya. Hanya karena masalah sidang terbuka, sidang tertutup, kemudian menjadi ricuh. Padahal semuanya bisa dibicarakan secara baik-baik tanpa harus membuat keributan seperti itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan peristiwa yang baru saja terjadi.